Oke, selamat malam untuk kita semua. Ya, kembali saya membuat video. Video ini sebagai bahan mata kuliah yang sedang berlangsung di Grape International Theological Seminary. Dan kenapa akhirnya dibuat dalam bentuk video untuk beberapa minggu terakhir ini, karena kita tahu bersama bahwa seluruh dunia termasuk Indonesia dan Jakarta sedang menghadapi satu tantangan yang luar biasa, di mana ada virus corona, dan akibat virus ini membuat banyak hal sedikit terganggu dalam berkaitan dengan mungkin ruang gerak kita yang boleh dikatakan menjadi terbatas ya, karena virus ini, dan juga ini merupakan himbauan dari pemerintah. Dan akhirnya supaya materi tetap berjalan, ya kita buat materi dalam bentuk video, dan tentu lewat video ini ya pembahasannya tetap sama, seperti bagaimana kita bertemu secara langsung dalam kelas. Dan ini adalah kelas eksegesis surat-surat pengembalaan. Dalamnya ada surat Timotius dan Titus, yang kita sedang membahas surat-surat ini. Dan tentu harap Anda bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, walaupun dalam bentuk video. Dan tentunya ya kita sebagai orang Kristen, ya kita harus mempelajari kitab ini dengan baik, karena dalam prinsip pengembalaan ya, yang harus mengerti prinsip ini adalah orang yang mengembalakan dan juga orang yang digembalakan. Jadi banyak orang berpikir, oh ini surat pengembalaan, jadi tidak perlu orang-orang awam pelajari surat ini. Salah. Adalah prinsip yang ini, cara berpikir yang salah, bahwa surat pengembalaan itu harus dipelajari oleh semua orang percaya, baik dia yang akan mengembalakan maupun yang akan digembalakan, supaya dia mengerti bagaimana prinsip pengembalaan yang alkitabiah. Dan oke, kita sudah sampai di pasalnya yang kedua dalam kitab 1 Timotius, dan kemarin kita sudah sempat bahas ya, tentang bagaimana sikap perempuan dalam jemaat, sikap laki-laki dan perempuan dalam jemaat. Kita sudah memulai dengan wanita, dengan perempuan. Dan kemarin kita sudah lihat di dalam ayatnya yang ke-9 ya. Saya cuma mau singgung sedikit karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Demikian juga perempuan, hendaknya berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi sikap yang pertama yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita, perempuan di dalam jemaat ini berkaitan dengan etika seorang perempuan. Ada satu latar belakang yang muncul kenapa akhirnya Paulus membicarakan masalah ini kepada Timotius, dan dengan harapan Timotius menyampaikan pesan ini kepada jemaat Efesus. Yang pertama adalah kondisi kota Efesus. Kondisi kota Efesus yang pada saat itu merupakan kota yang cukup maju, dan perkembangan zaman itu juga melanda kota Efesus, termasuk mungkin dalam hal berpakaian. Dan akhirnya ada banyak perempuan yang berpikir bahwa akan dihormati jika tampilan ya kan, luarnya itu wow, mungkin seperti itu. Dan akhirnya Paulus menjawab bahwa yang paling penting sebenarnya bukan masalah tampilan luar seterusnya, bukan masalah pakaiannya harus mahal, bukan masalah dia harus memakai mutiara, rambutnya berkepang, bukan itu yang akhirnya menjadi nilai utama bagi seorang wanita. Yang paling penting adalah di situ dikatakan bahwa harus berdandan dengan pantas ya. Berdandan dengan pantas, kosmos, dengan teratur sebagai selayaknya seorang wanita katanya. Ya, dikatakan sebagai dengan sopan, dengan sederhana katanya, rambutnya jangan berkepang-kepang. Kemarin kita sudah bahas, bukan berarti tidak boleh ikat rambut dan seterusnya. Mungkin ada gaya-gaya rambut yang terlalu berlebihan, dan akhirnya tidak lagi menunjukkan nilai perempuan itu sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Yang paling penting adalah apa dari seorang wanita, yaitu sikap dia, perbuatan baik dia. Dan itu yang ditekankan dalam
ayatnya yang ke-10 katanya. Tapi hendaklah perempuan berdandan dengan perbuatan baik, seperti layaknya perempuan yang beribadah. Perempuan yang beribadah, kata ibadah di situ dari bahasa Yunani, ya, kata Eusebia atau perempuan saleh, ya, dalam KJV terjemahkan sebagai godliness. Dan inilah sikap dinilai dari nilai etika dan moral. Tentu seorang perempuan yang alkitabiah untuk menunjukkan nilai wanita yang benar itu seperti apa, bukan dari masalah apakah dia memakai baju yang mahal-mahal atau tidak, atau bukan dari hal apakah dia memakai perhiasan yang mahal atau tidak, bukan itu nilainya, tetapi dikatakan dalam ayat 10, tapi lewat perbuatan dan sikap dia sebagai orang wanita. Dan tentu ini merujuk kepada buah dari pertobatan. Orang yang sudah diselamatkan, dia harus memiliki buah, yaitu antara lain adalah dia harus menjadi seorang wanita yang baik, atau seorang lelaki yang baik juga. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan laki-laki atau perempuan yang saleh, seperti itu. Kemudian saya tidak akan lama-lama di sini, sudah dibahas di kelas kemarin, dari nilai otoritas. Bagaimana peran wanita dalam masalah kepemimpinan? Itu dijelaskan mulai dari ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Bahkan sampai dengan ayatnya yang ke-14 dikatakan seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ayat ini adalah ayat yang paling banyak dilanggar dalam Kristenan. Dengan alasan emansipasi dan seterusnya, akhirnya banyak orang menerobos ayat ini dengan alasan bahwa perempuan juga harus melayani dan seterusnya. Tetapi yang paling prinsip di sini yang perlu kita ingat adalah ya ketundukan kita kepada firman Tuhan. Sudah jelas di dalam ayat yang ke-11 ayat 12 dikatakan bahwa perempuan harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Di dalam jemaat sebenarnya Alkitab sudah mengatur satu aturan yang seharusnya tidak boleh diubah oleh manusia, bahwa seorang wanita itu tidak boleh mengajar dalam pertemuan jemaat. Itu ini bukan karangan Rasul Paulus. Ya, kalau kita percaya bahwa ini merupakan ilham Roh Kudus yang diberikan kepada penulis Alkitab dari Tuhan, seharusnya kita percaya bahwa ini adalah benar, dan seharusnya kita tunduk kepada apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab. Dan berapa banyak orang melanggar prinsip ini. Ayat yang ke-11 dikatakan seharusnya menerima ajaran dengan patuh. Dan ya dalam 1 Korintus 14 ayat 34 juga mengajarkan prinsip yang sama, bahwa seorang perempuan harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh dan tidak mengizinkan untuk mengajar. Jadi tentu kata berdiam diri di sini bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa, bukan, tetapi ini dalam kaitannya dengan apa, tindakan untuk mengajar. Dan apa dasarnya ketika kita mengajarkan ini? Dasarnya adalah kepada dasarnya adalah kepada poin dasarnya adalah kepada poin desainnya Tuhan. Dan itu dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah ini dasarnya. Prinsip dasarnya adalah kepada desain Tuhan. Tuhan tidak membedakan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi Tuhan ingin supaya segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik dan teratur. Adam diciptakan sebagai kepala rumah tangga dan Hawa diciptakan sebagai penolong. Dua-dua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Seorang ayah punya peran yang sangat penting sebagai kepala keluarga, dan seorang ibu punya peran yang sangat penting sebagai seorang penolong. Dan ya, ini dua peran ini adalah peran yang sangat vital di dalam keluarga. Gitu. Tidak ada perbedaan dalam masalah status di sini, tetapi yang Tuhan mau
ingin manusia lakukan itu berkaitan dengan keteraturan dan supaya manusia tunduk kepada apa yang Tuhan desain sejak awal. Jadi kita tahu bersama dalam masa penciptaan ya, Adam yang pertama kali diciptakan, barulah Hawa. Gitu. Dan ya Tuhan menunjuk Adam sebagai seorang laki-laki dan dia menjadi kepala dari rumah tangga. Dan organisasi pertama di dunia ini adalah rumah tangga. Oleh sebab itu prinsip di dalam jemaat itu harus didasarkan kepada prinsip dalam rumah tangga. Dan kita akan bahas kepada ayat selanjutnya berkaitan dengan masalah kepemimpinan di dalam jemaat. Dan nantinya akan diatur di pasal selanjutnya, itu pasalnya yang ketiga. Nah, kita kembali sedikit di dalam ayatnya yang ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Jadi ada satu kata yang cukup unik di sini, tidak mengizinkan memerintah laki-laki, tidak diizinkan memerintah laki-laki. Jadi ini dari kata kerja ya, autenteo. Jadi aku tidak mengizinkan, autentein ya, dalam bentuk infinitif, atau kata ini bisa diterjemahkan sebagai aku tidak mengizinkan perempuan untuk apa? Merampas ya kan? Otoritas laki-laki. Merampas otoritas laki-laki. Dalam hal ini ya sebagai kepala. Itu. Oleh sebab itu dalam kitab Efesus diatur bahwa hai suami kasihlah istrimu dan hai istri tunduklah kepada suami. Jadi ini prinsip yang sangat penting. Poin di sini yang mesti kita ambil sekali lagi adalah kita bicara kepada desain Tuhan. Apa yang sudah Tuhan desain sejak awal. Laki-laki dalam masalah rohani dia sebagai seorang pemimpin dan itu harus diterapkan di dalam jemaat. Terapkan ke dalam jemaat. Bagaimana dalam jemaat seorang wanita tidak boleh mengajar laki-laki, apalagi dia mengajar suami orang lain. Itu merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan tidak nyambung dengan desainnya Tuhan. Jadi karena Adam katanya yang lebih dulu diciptakan barulah Hawa. Jadi ini kita harus ingat dengan baik. Dan kemudian dalam video ini ya kita akan lanjut dalam pasalnya yang ketiga. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di pasal kedua tadi. Pasal ketiga barulah ditekankan mengenai siapa yang harus menjadi pemimpin di dalam jemaat. Siapa yang harus menjadi pemimpin di dalam jemaat. Coba kita baca mulai dari pasalnya yang ketiga. Pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi akhirnya dalam pasal selanjutnya, pasal 3 bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, akhirnya diatur siapa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu menjadi pemimpin di dalam jemaat. Oke, sebelum kita melihat satu persatu syarat-syarat yang firman Tuhan berikan berkaitan dengan syarat penilik jemaat, coba kita perhatikan dulu ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki atau yang ingin menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi jabatan penilik jemaat adalah pekerjaan yang indah. Ini merupakan Ini merupakan gambaran yang Tuhan berikan supaya setiap manusia mengerti ternyata jabatan sebagai penilik jemaat itu adalah jabatan yang indah. Itu adalah jabatan yang indah. Penilik jemaat
dari kata episkotes ya. Kemudian sebenarnya jabatan ini adalah jabatan yang sama dengan penatua, presbuteros, dan jabatan yang sama dengan gembala. Nanti kita akan lihat ayatnya nanti. Jadi dia kata episkope, penilik jemaat, gitu. Dalam EGV kadang bisa terjemahkan sebagai, bahasa Inggris bisa terjemahkan sebagai bishop, seterusnya. Tapi kita mau tekankan di sini tentang ini merupakan pekerjaan yang indah. Kenapa disebut sebagai pekerjaan yang yang pertama ya, memang sebenarnya pada dasarnya bahwa penilik jemaat ini berarti bicara tentang pelayanan. Oke, kita tahu bahwa pelayanan tidak harus berdiri atas mimbar, tetapi ada nilai-nilai khusus yang Tuhan berikan kepada seorang yang akhirnya membuka hidupnya untuk menjadi seorang gembala sidang. Dan ada beberapa alasan, mungkin 4 alasan yang akhirnya menjadikan penilik jemaat, gembala atau penatua sebagai pekerjaan yang indah gitu. Dan tentu ini dilihat indah ini di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kadang ya banyak orang melihat bahwa menjadi seorang gembala sidang, menjadi seorang penilik jemaat sebagai satu pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang buang-buang waktu, karena mungkin dari sisi materi ya, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi dari Tuhan menilihat ini sebagai satu nilai yang lebih, karena penilaian ini bukan dari manusia sekali lagi, tetapi dari Tuhan. Jadi kenapa jabatan penilik jemaat ini dikatakan sebagai pekerjaan yang pertama adalah jabatan penilik jemaat adalah pekerjaan yang indah karena ya, setiap orang, yang paling prinsip adalah setiap orang yang melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26, ini ayat yang sering kita buka, bahwa orang yang melayani Tuhan itu akan dihormati oleh Bapa. Kapan? Ini merupakan satu kebanggaan, satu sukacita bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Di dalamnya ada penilik jemaat. Dan yang kedua, karena dilihat dari tugasnya, karena seorang penilik jemaat ya seharusnya orang tersebut memiliki kemampuan yang lebih, nilai-nilai yang lebih ya kan, dari berbagai sisi, baik secara etika, pengetahuan Alkitab, dan dari sisi rohani. Artinya untuk menjadi seorang pemimpin jemaat, dia harus memiliki satu nilai plus. Nah, dia memimpin sebuah jemaat, dia harus mempunyai satu nilai unggul untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, misalnya dalam hal etika, ya, dia akan mengajar orang untuk beretika dengan baik, memiliki moral yang tinggi. Tentu dia harus menjadi contoh sebagai orang yang beretika. Kemudian dia harus mengajar jemaat dengan berkaitan dengan pengetahuan Alkitab. Tentu dia harus memiliki pengetahuan Alkitab yang mumpuni sebelum dia mengajar jemaat. Dan tentu dia punya kelebihan-kelebihan dalam hal-hal yang rohani. Dan tentu itu adalah hal-hal yang ditambahkan oleh Tuhan dalam kehidupannya, karena dia mau membuka hati dia untuk melayani Tuhan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah dilihat dari manfaatnya kepada orang lain. Artinya seorang penilik jemaat yang membuka hati untuk benar-benar melayani Tuhan, berarti dalam hal ini lain dia melayani Tuhan, dalam semuanya juga dia harus membantu orang-orang yang dia layani. Mungkin tidak harus membantu dalam hal yang sifatnya materialistis, karena belum tentu seorang penilik jemaat memiliki harta yang banyak, tapi dia akan membantu jemaat-jemaatnya itu memiliki pengertian yang lebih, pengertian yang baik tentang kebenaran firman Tuhan, dan bisa menuntun orang-orang tersebut sampai kepada pemahaman yang benar akan kehendak-kehendak Tuhan. Orang itu bisa dihantarkan kepada pemahaman keselamatan yang Alkitabiah, akhirnya memiliki kepastian dan keselamatan. Bisa dihantarkan kepada pemahaman tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang baik dalam proses pembangunan karakter yang kudus, dan seterusnya. Jadi menjadi seorang pelayan Tuhan, dalam hal ini penilik jemaat, dia bertugas untuk melayani Tuhan dan juga melayani orang-orang yang harus ditolong, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan yang keempat, apa dilihat dari hasil rohaninya. Tentu Tuhan punya janji bagi setiap orang yang melayani. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, kita buka 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 5
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada seseorang yang menjadi gembala, menjadi pemilik jemaat. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa jabatan penilik jemaat itu sama dengan penatua dan sama dengan gembala ya. Salah satu ayat yang sudah kita buka tadi dalam 1 Petrus ya. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan bahwa orang gembala ya kan seorang penatua bertugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kemudian dalam ayat ini juga disebut sebagai penilik jemaat. Kemudian kita bisa juga lihat di dalam Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20. Mulai dari ayatnya yang ke-17. Kisah Rasul pasal 20. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-17, isi katakan, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua datang ke Miletus. Jadi dalam ayatnya yang pertama disebut para penatua, dan kemudian jadi dalam ayatnya yang pertama dikatakan para penatua. Kemudian penatua itu yang dimaksud dalam ayatnya yang ke-17 akhirnya dijelaskan kembali dalam ayat 20 yang 28. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Jadi penatua tugasnya sebagai seorang penilik dan juga sebagai seorang yang menggembalakan. Oleh sebab itu seorang penatua, presbuteros, itu sama dengan seorang episkope, penilik, dan sama dengan seorang gembala. Dan kalau kita perhatikan kembali dalam kitab Efesus, ya, coba kita buka Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11 dikatakan, diajarkan mengenai jabatan-jabatan dalam jemaat. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, evangelis, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di situ ada gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tentu rasul dan nabi sudah tidak ada. Mereka memberikan warisan kepada kita Alkitab. Dan sekarang dalam jemaat ada pengajar, guru Injil, kemudian ada penginjil, dan ada gembala, dan juga ada pembantu dalam pelayanan yang membantu banyak hal dalam pelayanan. Nanti kita akan bahas masalah diaken. Jadi ini yang kita dapatkan. Jadi gembala, penilik, dan penatua itu merupakan satu jabatan yang sama. Dan ya tentu dalam jemaat ini merupakan istilah jabatan yang alkitabiah. Jadi itu seorang penilik jemaat, seorang penatua atau seorang gembala, katanya mereka memiliki pekerjaan yang indah, dan kita sudah lihat tadi. Kemudian kita lihat kepada masalah syarat-syarat sebagai penilik jemaat, dan itu ada kaitannya tadi dengan masalah peran perempuan di dalam jemaat. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-2 pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua pasalnya yang ketiga, karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat. Jemaat karena dia memimpin jemaat Tuhan, ya kan, dia memiliki satu standar yang sangat tinggi. Orang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Ya, dalam ayat ini langsung dijelaskan prinsip yang sangat penting, dan juga ingin menjelaskan apa yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai masalah perempuan. Seorang penilik jemaat dikatakan suami dari satu istri.
suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami, atau suami dari dua istri dan seterusnya. Tidak. Ini adalah satu pesan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita loncat terus sampai kepada ayatnya yang kelima, ya, ayat 4, bahkan dikatakan di situ ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik. Nah, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi dia seorang kepala rumah tangga, tetapi dia harus menjadi seorang kepala rumah tangga yang dihormati dulu di rumah tangganya. Ingat prinsip jemaat. Hubungan antara jemaat dengan Tuhan itu, kalau kita baca dalam kitab Efesus, dikaitkan dengan hubungan di dalam keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan hai suami, kasihlah orang tua, kasihlah istrimu. Sama seperti jemaat kepada kepala, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini sangat penting. Kemudian bagaimana, apakah perempuan tidak boleh melayani? Oh, boleh melayani. Ada banyak sekali bidang-bidang pelayan dalam jemaat. Mengajar sekolah minggu, menjemput tamu, bermain musik, dan pelayan-pelayan yang lain. Tetapi Tuhan bicara kepada hal yang khusus tentang otoritas pimpinan dalam jemaat, bahwa seorang pemimpin jemaat harus kepala keluarga. Dia harus suami dari satu istri. Dia adalah kepala rumah tangga yang baik, karena dia harus menjadi contoh dalam rumah tangganya, memimpin contoh dalam rumah tangganya. Kemudian dia akan menjadi pemimpin untuk rumah tangga yang lain ada yang dalam jemaat. Dan itu adalah prinsip yang alkitabiah. Bagaimana dengan kita semua? Kita punya prinsip yang sama. Ya, kita tidak berusaha menurunkan derajat wanita, tidak. Tetapi Tuhan yang tahu yang paling terbaik dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam kitab Korintus, Tuhan mau supaya apa? Untuk Korintus pasalnya yang ke-14, supaya segala sesuatu berjalan dengan sopan dan teratur. Kita, siapa? Mungkin ada orang bilang, oh jangan batasi pelayan seorang wanita. Tidak. Bukan kita yang membatasi, tetapi Tuhan yang membatasi. Tuhan punya aturan, dan aturan itu membatasi manusia. Dan ini merupakan prinsip dalam firman Tuhan. Kemudian katanya dia harus orang yang tidak bercacat. Orang yang tidak bercacat. Tentu ini bicara kepada masalah moral dia. Tentu selain moral, yang paling penting adalah dia haruslah orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana dia memberitakan keselamatan kepada orang tetapi dia belum diselamatkan? Jelas. Haruslah orang yang tidak bercacat. Ini merupakan apa? Suatu kualifikasi kunci ya, dari keseluruhan konteks bicara tentang kepemimpinan gereja lokal. Dan frasa ini menyeratkan bahwa tidak ada standar yang bisa ditetapkan oleh manusia, tetapi kita harus melihat bahwa standar itu ditetapkan oleh Tuhan. Suami dari satu istri. Itu merupakan satu prinsip yang sangat jelas. Jadi dalam ayat ini ya dikatakan seorang pemilik jemaat dia juga harus bisa menahan diri. Menahan diri, orang yang sadar, orang yang siuman. Jadi kaitannya dengan kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Kaitannya dengan kehidupan orang yang sudah diselamatkan, ada hal yang perlu dia tahan, ada hal yang tidak bisa dia lakukan lagi. Itu tidak hanya berlaku kepada seorang pemilik jemaat, juga ini berlaku kepada prinsip orang yang sudah diselamatkan. Menahan diri. Kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya, kalau kita baca, bijaksana. Kata bijaksana ini berkata sofron ya. Kata bijaksana dari kata sofron berarti boleh dikatakan seimbang juga. Boleh dikatakan sebagai orang yang seimbang. Kemudian selain bijaksana dikatakan orang yang sopan. Ya, kata sopan dari kata kosmikos. Kata sopan dari kata kosmion ya, kosmios dari kata kosmios. Orang yang sopan ini bisa mengacu kepada hal-hal yang teratur dan seterusnya. Jadi masalah sikap. Yang sopan ya, tentu harus menjadi orang yang sopan karena dia akan mengajarkan tentang kesopanan dalam jemaat. Kemudian dikatakan juga sebagai orang yang, kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya,
suka memberi tumpangan dan cakap mengajar orang. Jadi suka memberi tumpangan, suka memberi tumpangan. Dari kata philoxenos dalam BGV bisa diartikan sebagai hospitality atau given to, dalam hal membantu orang tentunya. Dan yang terakhir dalam ayat yang kedua katanya cakap di dalam mengajar, katanya dari bahasa kata didaktikon, kata yang bersama dengan didake, mengajar. Seorang pengajar yang baik karena dia akan mengajar orang-orang, menuntun orang itu dalam kebenaran. Orang yang tidak punya hati untuk mengajar orang lain, bagaimana dia akan mengembalakan, menjadi seorang gembala yang baik. Kemudian yang ketiga katanya bukan peminum. Ini sangat penting. Not given to wine. Jadi peminum tentu kaitannya dengan dosa kemabukan. Orang yang mau memimpin jemaat, dia tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Kemudian bukan pemarah, bukan seorang pemarah. Dari kata plepekes, seorang pemarah. Dan bukan atau melainkan seorang peramah. Ini bukan kontras dari pemarah, melainkan seorang peramah. Dan bukan hamba uang. Jelas ya, banyak pendeta, gembala jatuh dalam dosa ini tentang keuangan. Itu kita harus berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk supaya kita jangan menjadi pelaku-pelaku yang sama sebagai hamba uang. Nah, Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Kita harus menyembah kepada satu. Dan tentu kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada mamon, bukan hamba uang. Ya, di situ ada satu kata yang kelihatannya tidak diterjemahkan oleh LI, atau mungkin dia langsung satukan dengan frase bukan hamba uang. Di situ ada kata hamakon. Kata hamakon ini hamakon ini bisa diartikan serakah. Jadi bukan hamba Tuhan, hamba uang dan serakah. Jadi ya, mungkin bisa mengacu kepada tindakan yang sama. Jadi orang yang serakah harusnya orang yang bukan hamba uang. Ada kaitannya. Kemudian ayatnya yang keempat katanya, ya, ayat yang sudah sempat kita singgung tadi, dikatakan dia seorang kepala keluarga yang baik. Dia seorang kepala keluarga yang baik, itu jelas, karena dia akan memimpin banyak keluarga di dalam jemaat. Dia akan mengembalakan banyak keluarga di dalam jemaat. Tentu dia harus menjadi contoh di dalam keluarga dulu. Dia harus dihormati dan disegani oleh anak-anaknya. Tentu kadang ya ada anak-anak yang tidak bisa bersaksi dengan baik berkaitan dengan status orang tua sebagai pelayan jemaat. Ya, tentu ya kita sebagai seorang pelayan harus menjadi saksi, menuntun anak-anak itu masuk ke dalam kebenaran, dan akhirnya kita bisa membawa orang lain juga dituntun jalan kebenaran. Ini merupakan standar yang Alkitab berikan. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat? Ini sangat penting ya. Jikalau prinsip dalam keluarga dulu. Ketika seorang menjadi contoh yang baik dalam keluarga, barulah dia akan menjadi contoh yang baik di dalam jemaat. Kemudian ayatnya yang ke-6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman tinggi. Jadi ini penting juga.
bahwa seorang gembala, seorang penilik jemaat adalah orang yang jangan orang yang baru bertobat. Karena orang yang baru bertobat dalam hal iman Quranian dia belum stabil. Tentu dia harus belajar lebih banyak, mencari tahu, belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian akhirnya menjadi sampai kepada kedewasaan rohani, bisa menuntun dia untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam jemaatnya, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dan bahkan akhir-akhir ini ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menurut saya kurang berhikmat dalam kalangan gereja, bagaimana ada orang-orang yang baru bertobat kemudian ditenteng bersaksi kemana-mana, tiba-tiba sudah jadi pastor, gembala dan seterusnya. Dan ya, ada peringatan di sini yang Alkitab jelaskan bahwa seorang pemimpin jemaat jangan seorang yang baru bertobat, karena peluang dia untuk jatuh ke dalam dosa itu jauh lebih besar daripada orang yang memang sudah matang secara rohani. Jangan seorang yang baru bertobat. Dari kata kita lihat di dalam itu dari kata neofutos, bukan seorang pemula, ya. Bukan seorang pemula, neofutos atau neofuton dalam kasus akusatif, jadi pakai futon, nah, dia dalam bentuk nominatif, ya, dia akan pakai neofutos, tapi dalam kasus akusatif neofuton. Janganlah orang yang pemula, jangan orang yang baru bertobat, supaya dia tidak kena hukuman iblis. Hendaklah juga ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Tentu ini bicara kepada kehidupan setelah bertobat. Ya, artinya gini, standar ini adalah standar yang harus kita lihat dari kehidupan setelah orang itu benar-benar bertobat, orang itu benar diselamatkan. Kalau kita mau pasang standar ini kepada sebelum dia bertobat, ya hampir tidak ada orang yang bisa masuk dalam kualifikasi ini. Artinya ya tentu banyak orang di muka bumi ini yang memang kehidupan dia sebelum bertobat adalah kehidupan yang benar-benar jahat di mata Tuhan. Tuhan mau kehidupan yang sudah bertobat, kemudian dia benar-benar bertobat, menunjukkan kapasitas sebagai seorang yang sudah diselamatkan, dan dia benar-benar belajar firman Tuhan, dan akhirnya dia bisa mempunyai kecakapan untuk mengajar, menuntun orang masuk ke dalam kebenaran, dan dia benar menjadi contoh di dalam keluarganya, dan akhirnya dia bisa menjadi contoh di dalam jemaat, karena dia akan memimpin banyak orang di dalam jemaat. Dan ini merupakan dasar yang Tuhan ingin supaya kita tunduk pada dasar ini. Sekali lagi, ini kadang mungkin bagi orang, ini tidak berpengaruh kepada keselamatan, ini tidak berpengaruh kepada urusan masuk surga dan masuk neraka, tetapi ini bicara kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan punya satu desain yang harus kita turuti dengan sebaik-baiknya, supaya kita menjadi orang-orang yang turut kepada kehendak Tuhan. Banyak orang bilang mau turut kepada kehendak Tuhan, mau turut kepada perintah Tuhan, mau turut kepada kemauan, tetapi ada hal-hal yang kelihatannya sederhana kemudian itu dilanggar. Tuhan bilang kita harus setia kepada perkara-perkara yang kelihatannya kecil, maka akhirnya kita diberikan kepercayaan yang besar dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat penting kita memahami Tuhan mau supaya semuanya berjalan dengan sopan dan teratur. Dan akhirnya Tuhan punya desain yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan keluarga, dan itu diterapkan dalam kehidupan jemaat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam sebagai kepala dan Hawa sebagai penolong. Dan itu harus teraplikasi di dalam jemaat. Jemaat seorang kepala rumah tangga yang baik, suami dari satu istri adalah seorang yang bisa menjadi seorang gembala, menjadi penatua, sebagai penilik jemaat. Dan dia harus menjadi contoh di dalam jemaat, dan barulah dia bisa menjadi contoh di dalam harus menjadi contoh di dalam keluarga, dan barulah dia menjadi contoh di dalam jemaat. Dan tentu ya, kita harus merenungkan ini dengan baik. Ya, berapa banyak di dunia ini orang yang melanggar prinsip ini. Biarlah kita mulai belajar taat kepada Tuhan, supaya Tuhan senang dengan kehidupan pelayanan kita. Karena melayani Tuhan harus melayani dengan prinsip ketaatan.
Dan selanjutnya masih dalam pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, syarat-syarat bagi diaken. Jadi tadi kita bicara kepada jabatan-jabatan yang sifatnya otoritatif dalam jemaat, seorang penilik, gembala sidang dan seterusnya. Tapi ada juga seorang pelayan atau diaken. Karena kata diaken dari kata diakonos ya artinya pelayan juga. Kita akan melihat beberapa syarat-syarat yang ada dalam ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa demikian juga diaken, artinya sebagaimana penilik jemaat, demikian juga diaken. Kenapa? Karena sama-sama melayani. Diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Sebenarnya hampir memiliki klasifikasi yang sama. Kalau kita baca terus, bayangkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ya. Kemudian mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kudusan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus mereka dapat bersaksi dengan luas. Jadi prinsip syarat prinsip sebagai seorang diaken juga hampir sama dengan penilik jemaat, karena mereka akan sama-sama melayani dalam jemaat lokal. Nah, dikatakan bahwa mereka harus orang yang terhormat. Orang yang terhormat bukan karena kekayaan mereka, bukan karena pangkat mereka, mungkin ada pangkat-pangkat yang bukan, tetapi terhormat dalam hal rohani. Jangan bercabang lidah. Bercabang lidah ini adalah hal yang sangat penting. Mungkin ini bicara kepada seorang diaken yang harus menjaga diri, menjaga perkataan dengan baik, bercabang lidah. Kemudian katanya jangan penggemar anggur. Jadi kita lihat tadi dalam prinsip syarat penilik jemaat juga dikatakan bukan seorang yang peminum. Ini jangan penggemar anggur. Jadi kaitannya peminum dengan penggemar anggur itu sangat erat. Jadi bicara kepada dosa kemabukan. Tahukah Anda bahwa kadang dosa kemabukan akan memicu tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Kita tahu banyak sekali berita-berita di seluruh dunia, di berita di TV, di media massa, dimanapun kita baca bahwa kadang ada kejahatan-kejahatan yang lain akhirnya terjadi itu diakibatkan karena dosa kemabukan. Ada banyak orang punya prinsip bahwa kan cuma minum sedikit dan tidak. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan harus menjaga tubuh kita sebagai baik suci. Ini sebagai bukti kesaksian kita, kesaksian orang yang sudah diselamatkan. Karena ya mungkin hari ini Anda minum sedikit, besok mulai ketagihan Anda akan minum 2 kali lipat dari Anda minum hari ini. Mungkin Anda akan minum 3 kali lipat dari apa yang Anda minum hari pertama, dan seterusnya akan menjadi satu gaya hidup, dan hidup dalam habitat seperti itu. Jadi sebaiknya orang yang sudah diselamatkan, apalagi memiliki jabatan di dalam jemaat, jabatan sebagai seorang pelayan itu, dia harus menjauhi yang namanya alkohol. Dan katanya dia harus mengerti asas-asas pokok, ya kan? Kemudian jangan penggemar anggur, jangan serakah, ya, sama seperti tadi kita sudah bahas, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Orang yang memelihara rahasia iman dan mengerti asas-asas pokok itu jelas. Kita baca di dalam ayat ini. Dalam Roma 11, kita buka dalam Roma 11 ayat yang ke-25. Roma pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini
Oke, ayatnya yang ke-10 dikatakan mereka harus diuji dahulu baru ditetapkan menjadi pelayan. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka. Jadi ya tentu biasanya seorang pemangku jabatan, pemegang jabatan diaken dalam jemaat yang kebanyakan adalah orang-orang yang mungkin awalnya adalah anggota jemaat biasa, dan ya tidak harus orang-orang yang punya ya, gelar teologi, kita dengan teologi akhirnya menjadi pejabat diaken. Biasanya diambil jemaat-jemaat biasa, tetapi seperti yang dikatakan dalam ayat 10 mereka harus diuji terlebih dahulu. Artinya seorang gembala harus menilai track record perjalanan iman kerohanian seorang sebelum mengangkat menjadi seorang diaken. Jadi mengangkat seorang diaken di dalam jemaat tentu bukanlah sebuah hal yang harus menjadi seperti main-main seperti itu, tidak, tetapi kita harus melihat ini sebagai satu tindakan yang sangat serius karena ini kaitannya dengan pelayanan di dalam jemaat lokal. Jadi harus menilai orang itu sampai seperti, dan tentu pun yang akan memilih diaken ini ya bukan keputusan seorang gembala juga, dan itu harus menjadi keputusan dari jemaat itu sendiri. Artinya jemaat akan memutuskan bahwa mungkin dalam pemilihan khusus ada orang-orang yang dipilih menjadi calon dan akhirnya mereka akan dipilih secara khusus dalam pemilihan tertentu dalam jemaat lokal, dan akhirnya bisa ditentukan siapa yang akan menjadi diaken. Jadi tentu kalaupun dia seorang anggota jemaat, dia harus menjadi anggota jemaat yang punya teladan moral iman yang sangat baik di dalam jemaat. Kemudian termasuk juga istri-istri diaken, karena mereka akan terlibat pelayanan dengan istri-istri, dengan diaken. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Jadi sama, tentu istri yang akan menemani pelayan seorang diaken, suaminya bagi diaken juga harus punya klarifikasi. Mereka harus bisa menahan diri juga di sini. Katakan dengan jelas, harus menahan diri, dan mereka harus perempuan yang terhormat. Artinya ya karena ya ini akan menjadi pelayanan dari keluarga, satu keluarga mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oleh sebab itu adanya keseimbangan rohani antara suami dan istri yang kini dipilih melayani dalam jemaat. Kata diaken dari kata diakonus yang artinya pelayan, orang yang melayani. Ya, dan dia mempunyai klarifikasi hampir sama dengan seorang pemilik jemaat. Jadi sebelum Anda menentukan diaken, jemaat lokal manapun, kita harus menilai sampai sedetik mungkin apakah orang ini layak, dan kemudian kita angkat bawa ke dalam jemaat. Dan kita lanjutkan ayatnya yang ke-12 dikatakan diaken haruslah suami dari satu istri, mengurus anak-anaknya dan keluarganya yang baik. Jadi harus menjadi contoh keluarga yang baik juga, sama seperti seorang pendiri jemaat atau gembala, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kudusan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan luas. Jadi pelayanan yang baik dalam jemaat itu akan berdampak kepada kehidupan mereka. Ketika mereka melayani sungguh-sungguh, seorang diaken dan keluarga yang melayani dengan sungguh-sungguh, itu akan berdampak kepada kesaksian. Kalau mereka melayani dengan motivasi yang salah, melayani dengan motivasi yang tidak murni, itu juga akan berdampak kepada kesaksian dia. Mungkin dia akan jadi malas bersaksi karena mungkin ketika bersaksi tidak dapat apa-apa, tidak dapat uang dan seterusnya. Tapi seorang diaken yang baik, dia harus punya pelayanan dengan baik dan akhirnya dia bisa bersaksi dengan baik. Karena kehidupan orang yang sudah diselamatkan itu harus terorganisir dengan baik. Dia harus mengerti firman Tuhan, taat kepada kebenaran, dan akhirnya punya hati untuk melayani, bukan hanya di gereja, tapi melayani orang-orang di luar sana. Karena begini, dalam jemaat lokal, ya, bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, pemilik jemaat atau guru Injil atau evangelis yang melayani, memberitakan firman Tuhan, tapi semua anggota jemaat punya tanggung jawab yang sama untuk bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang perlu diselamatkan. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali dalam ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dikatakan semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Artinya ya, pada waktu surat ini ditulis ya memang Paulus tidak sama-sama dengan
Timotius. Waktu itu Paulus sedang mengadakan perjalanan menuju Makedonia, dan akhirnya dalam keadaan mendesak, kalau kita baca di ayat-ayat pasal-pasal pertama, akhirnya Paulus harus mengutus Timotius untuk melayani jemaat Efesus pada waktu itu. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini prinsip yang sangat penting juga yang perlu kita pelajari. Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi sekarang, masa sekarang, jemaat itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya untuk cari tahu kebenaran, orang harus cari gereja yang alkitabiah. Dulu Tuhan pernah pakai keluarga. Dalamnya ada bapak sebagai imam, dan bapak juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian fungsi ini beralih, karena kalau kita baca di dalam Alkitab, mulai dari Adam, kemudian masa Nuh, masa Abraham, dan seterusnya, kelihatannya akhirnya banyak ayah-ayah yang sudah tidak mulai lagi bertanggung jawab sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Akhirnya Tuhan pernah memutuskan untuk menghukum dunia karena tinggal satu keluarga yang bisa bersaksi dengan baik. Itu keluarga Nuh. Di dalam sana ada bapak, seorang Nuh, seorang bapak, seorang ayah. Dan ya, dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dan akhirnya semakin hari manusia semakin tidak baik. Dan Tuhan punya program supaya bagaimana kebenaran ini terus digenerasikan kepada semua manusia dunia ini. Akhirnya Tuhan menjanjikan kepada Abraham satu bangsa dari keturunannya, dan kita tahu bahwa itu adalah bangsa Israel. Dan bangsa Israel pilih oleh Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan tetapi akhirnya bangsa Israel juga menolak kebenaran itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai Mesias di dunia ini, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Dan akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan fungsi tiang penopang dan dasar kebenaran itu dialihkan, diberikan kepada jemaat. Oleh sebab itu sekarang jemaat disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan ini kita bisa pahami dengan satu garis yang disebut sebagai dispensasi zaman, bagaimana Tuhan memberikan penyataan kebenaran dalam tiap-tiap zaman. Pernah pakai keluarga, bapak di dalamnya, dia juga sebagai imam dalam keluarga sekaligus sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Kemudian akhirnya beralih kepada bangsa Israel sebagai tiang penopang dasar kebenaran, dan akhirnya imam bukan bapak lagi, tetapi imam itu diberikan kepada Harun dan keturunannya. Dan sekarang di masa gereja jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan imam di dalam gereja itu adalah semua orang percaya. Sebab itu dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi semua orang percaya adalah imam. Imam fungsinya sebagai apa? Imam fungsinya sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Dulu di masa keluarga, ayah sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Untuk mencari tahu kebenaran kehendak Tuhan, seorang anak harus datang kepada ayah. Ayah bertanggung jawab untuk masalah itu. Dan bahkan lewat ayah punya mandat untuk memberikan berkat maupun kutuk kepada setiap anak yang ada. Itu di masa, ada masanya. Dan itu berakhir waktu Tuhan Yesus membentuk bangsa Israel. Kemudian setelah bangsa Israel ada, imam itu diserahkan kepada Harun dan keturunannya, dan Lewi yang ada di dalamnya. Dan bangsa Israel meminta petunjuk kepada Tuhan harus lewat imam Lewi. Kemudian ada Urim dan Tumim di baju efodnya imam Lewi untuk minta petunjuk kepada Tuhan. Urim artinya ya, dan Umim artinya tidak. Jadi, imam artinya perantara. Dan sekarang di masa gereja, ya sebenarnya tidak ada lagi perantara antara kita dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu tidak ada lagi orang yang berhak menjadi imam di atas kita. Semua orang adalah imam yang raja, dan Kristus Yesus adalah imam besar. Jadi Kristus Yesus menjadi perantara utama antara kita dengan Tuhan. Dia sudah menyelesaikan dosa itu, menjadi pendamai dosa-dosa yang ada, dan sekarang kita menjadi imam yang rajani. Dan gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran itu maksudnya apa? Yang pertama, supaya bisa berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, yang pertama dia harus menjadi wadah keselamatan. Gereja harus punya prioritas. Dia harus mengumandangkan keselamatan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau gereja tidak berani mengumandangkan keselamatan, itu bukan gereja yang alkitabiah, bukan gereja yang sebagai tiang penopang dasar kebenaran, tidak. Gereja harus menjadi wadah keselamatan. Bukan gereja yang menyelamatkan, tetapi gereja harus secara konsisten memberitakan keselamatan kepada orang, bahwa manusia berdosa perlu juru selamat, dan itu adalah Yesus Kristus. Kemudian gereja sebagai tiang penopang dasar keselamatan adalah gereja yang menjadi wadah pemuritan. Itu jelas kalau kita ingat dalam amanat agung, jadikan semua bangsa murid.
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Orang yang sudah diselamatkan, dia harus memberi diri dibaptis dan masuk ke dalam jemaat, kemudian dia menjadi murid. Murid itu belajar banyak hal, mengetahui tentang kehendak Tuhan. Hanya orang yang sudah diselamatkan yang bisa menjadi murid. Namanya juga murid Tuhan. Tentu yang paling penting adalah dia diselamatkan dulu, dimuridkan supaya dia bisa mengerti bagaimana orang itu harus hidup, bagaimana dia harus melayani dengan baik, bagaimana harus dia menjaga kesaksian dengan baik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, gereja sebagai tiang penopang dan dasar keselamatan, dia harus menjadi wadah untuk mendisiplinkan orang percaya. Bagaimana orang percaya dalam jemaat itu harus punya yang namanya disiplin jemaat. Kalau kita baca di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-15 ya, dan seterusnya, dikatakan bahwa disiplin jemaat itu yang pertama, kalau ada jemaat yang salah, tegur empat mata. Kalau dia belum bertobat, bawa saksi. Kalau dia tidak mau bertobat lagi, bawa ke dalam jemaat, dan seterusnya. Itu adalah disiplin jemaat. Dan itu perlu diterapkan supaya apa? Supaya kehidupan orang percaya itu berjalan dengan tertib. Karena disiplin jemaat. Kita tidak akan menghukum dia dengan fisik, membuat dia terluka dan tidak. Tapi kita mengajarkan dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan ini bukti bahwa dia adalah orang yang punya karakter Kristus dalam kehidupan. Ini yang terakhir adalah sebagai wadah untuk pertumbuhan rohani. Itu jelas ini ada kaitan dengan masalah pemuritan. Seorang percaya harus bertumbuh secara, dia tidak boleh berjalan di tempat. Dia tidak boleh menjadi orang yang bayi rohani terus, yang makan bubur terus, dan dia harus bertumbuh. Dia harus semakin hari semakin berkembang secara rohani dalam hal pengetahuan, dalam hal kedewasaan iman dan seterusnya. Jadi jemaat lokal punya peran yang sangat penting. Nilai jemaat sebagai jemaat yang akhirnya dinilai sebagai jemaat yang alkitabiah bukan dilihat dari besar gedungnya, banyak jumlahnya, orang-orang kaya yang dalam, bukan itu, tetapi jemaat yang mengajarkan pengajaran se-alkitabiah mungkin, sebenar-benarnya, setepat-tepatnya sesuai dengan Alkitab. Dan berapa banyak gereja yang yang punya prinsip seperti ini. Nah, sekarang gereja lebih kepada masalah entertainment, menekankan entertainment, sehingga akhirnya jemaat yang datang ke dalam hanya ingin memuaskan jasmani, kedagingan dia dengan mengatasnamakan Tuhan. Kemudian undang-undang artis menjadi daya tarik tersendiri supaya gereja itu penuh dan seterusnya. Dan akhirnya gereja tidak lagi berfungsi dengan baik sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, tetapi gereja akhirnya menjadi sebuah sarana bisnis untuk memutarkan uang, untuk menghasilkan uang dan seterusnya. Dan tentu Tuhan tidak senang dengan masalah itu. Kalau gereja kita hubungkan dengan urusan duniawi, itu sangat bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa kalau engkau mengasihi dunia berarti menjadi musuh Allah. Artinya kita harus memilih satu. Kalau kita orang yang sudah diselamatkan, kita harusnya mengasihi Tuhan dan menjadi musuh dunia. Nah, dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ya harus benar-benar menunjukkan kualitas dia ya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan gereja yang menyelamatkan, tapi gereja bisa menuntun orang kepada pengertian yang benar tentang keselamatan itu sendiri. Ada lagi berapa banyak gereja yang menekankan masalah ini? Berapa banyak gereja yang terus memperjuangkan kebenaran? Kalau gereja sudah terkombinasi dengan masalah-masalah entertainment, wah, itu bukan gereja yang sehat lagi. Misalnya itu gereja yang sebenarnya sebagai ladang bisnis untuk menghasilkan uang. Sebab itu jangan heran akhirnya dulu orang berbisnis dalam hal duniawi, akhirnya dia banting setir bikin gereja, tetapi dalamnya masih tetap bisnis. Dan itu sangat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, beritakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, dalam doktrin kenosis, ya kan, meninggalkan dalam waktu yang sementara.
Itu dia turun dari surga kemudian ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Ya kan? Dan ya kita harus percaya bahwa dia menjadi manusia, benar. Tetapi dia juga adalah Allah. Dan itulah doktrin yang harus dipertahankan dalam Kristen. Sekarang ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Padahal dalam Alkitab secara jelas mengajarkan bahwa ya Tuhan Yesus datang sebagai manusia, dan ya, kita tidak bisa menyangkalnya itu. Dalam Ibrani pasalnya yang kedua katakan bahwa dalam waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kemudian kita juga harus percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dan inilah keseimbangan yang perlu kita pegang karena ini merupakan doktrin yang sangat mendasar, doktrin yang sangat penting. Kalau kita tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia, itu juga salah. Dan kalau kita tidak percaya juga dia datang sebagai Tuhan, juga salah. Kita harus percaya bahwa dia adalah manusia dan dia adalah Tuhan. Kenapa harus jadi manusia? Karena ini ada kaitannya dengan konsep penebusan. Menebus, menggantikan orang dihukumkan di atas kayu salib, itu tidak mungkin tidak menjadi manusia. Kalau masih dalam bentuk roh, ya, pasti tidak akan mungkin mati di atas kayu salib. Dia harus menjadi manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Kenapa? Karena dia lahir dari benih Roh Kudus, bukan dari benih manusia. Benih Roh Kudus kemudian datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa saya dan Anda. Jadi Tuhan punya rencana untuk kita semua. Tuhan punya tujuan kenapa dia harus datang ke dunia ini, yaitu yang paling utama adalah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu neraka. Sebab itu dikatakan, katanya, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dapat dipercayai dalam dunia ini, diangkat di dalam dunia. Berita ini terus disampaikan kepada banyak orang supaya semakin banyak orang